Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan berita mengejutkan ya. Suami Sandra Dewi gitu ya ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah gitu ya teman-teman. Ini sungguh luar biasa ya teman-teman. Memang kalau pertambangan ini memang adalah lahan basah yang seksi ya untuk para mafia-mafia untuk mengkorupsinya gitu ya teman-teman. Jadi ini yang ketahuan, netizen akan bersuara nih, ini yang ketahuan, bagaimana dengan yang tidak ketahuan? Karena jaringannya pasti tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Itu kenapa kita butuh pemimpin yang mau mencurahkan energinya pada pemberantasan korupsi gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Kita simak dulu pendapat netizen berikut ini. Ini yang ketahuan doang. Jadi negara rugi 271 T gara-gara kasus korupsi timah oleh 16 tersangka. Salah satunya adalah suaminya Sandra Dewi, Harvey Mois. Yang jadi perdebatan netizen adalah apakah ini sesudah atau sebelum menikahi Sandra Dewi, mengingat pernikahan mereka crazy rich sampai nyewa Tokyo Disneyland tuh. Tapi harus diingat lagi, keluarganya Harvey Mois dari Solonya tuh emang udah kaya karena dia punya usaha batu bara. Dan gue rasa kasus timah ini adalah selingannya aja, salah satu income-nya dia. Terus dia gimana korupsinya? Oke, correct me if I'm wrong, ini yang gue ngerti dari berita. Jadi dia jadi perantara antara satu sumber ke sumber-sumber lainnya, kayak yang ngenalin gitu loh orang-orang atau smelter-smelter untuk kerjasama dan kayak ngegarap timah liar. Tepatnya kayak biji timah kali ya, karena katanya waktu itu sempet jarang, terus mereka kayak nemuin pertambangan timah yang mungkin di luar wilayah timah yang disahkan oleh negara atau PT negara. Contohnya kayak si Harvey Mois ketemu nih sama si RZ atau pihak yang bersangkutan. Dari hasil pertemuan itu disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar dan adanya dibalut dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Dan kasus ini berhubungan sama si Helena Lim, Crazy Rich Pig yang ketahuan duluan jadi tersangka kasus korupsi timah ini. Sebagai perantara nggak mau rugi dong, jadi si Harvey Mois minta keuntungan eksklusif dari para smelter-smelter atau pihak-pihak yang dikenalin dengan dalih dana corporate social responsibility. Jadi kalau dilihat pemerintah atau pajak mungkin, oh ini dana CSR loh, atau enggak kayak perusahaan pakai dana ini untuk bertanggung jawab buat pekerja-pekerja mereka. Padahal mah itu dana alirnya ke Harvey Mois. Untuk beberapa orang kan jangan pura-pura kaget dan santai aja lah, kalau kata netizen suami kita semua. Ada ini, polisi jalan, hukum jalan, bisa beli keadilan. Next, sultan mana lagi nih yang akan ketangkap karena kasus korupsi? Sebelumnya Crazy Rich Surabaya ketangkep katanya informasinya diduga menggelapkan emas. Lalu setelahnya ada Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim, sama diduga juga korupsi. Yang terakhir ini yang selama ini kita puja-puja idolakan, suaminya Sandra Dewi ketangkap juga karena korupsi. Kadang-kadang ya kalau kita lihat memang orang-orang tajir melintir di sosial media ini, kita kayak nggak habis pikir gitu, dapat duitnya semudah apa sih? Kok bisa kehidupannya kayak bak dalam dongeng ya kan? Bikin pesta pernikahan, rumahnya semewah-mewah yang over gitu kan. Terus belikan pesawat untuk anaknya. Ingat kan ya, suaminya Sandra Dewi itu kan dulu ketika anaknya ulang tahun, anaknya dibelikan pesawat. Awal-awalnya kan kita berpikir, wow luar biasa suksesnya ini orang ya kan. Ternyata at the end something ya kan. Jadi kalau menurut aku ya, aku pribadi ngelihat orang-orang yang berseliweran di sosial media bisa menjinjing tas-tas bermerek, bisa keluar negeri bolak-balik dengan bisnis kelas. Sementara kalau kita lihat ya, pekerjaannya apa gitu ya kan, bukannya kita seuzon, tapi ya itulah ya. Jadi kita nggak usah kayak sirik, kayak iri, karena belum tentu juga dia mendapatkan uang itu dari uang halal. Mending kita naik pesawat ke luar negeri pakai ekonomi kelas, tasnya biasa-biasa saja dari brand lokal saja, yang penting halal ya kan. Apalagi nih kita para istri ini pelajaran ya. Karena apa? Kalau kita misalkan punya suami yang kita jelas tahu penghasilan normalnya berapa, tiba-tiba dia pulang ke rumah bawa uang yang tidak wajar, belikan kita segala macam, belikan hal-hal yang di luar pemikiran kita itu tuh mahal harganya. Terus tuh dengan mudahnya dia membelikan kita, memberikan keluarga, memberikan anak-anak segala macam. Itu patut kita pertanyakan. Karena kalau sampai suami kita ini ada apa-apa korupsi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, kita juga para istri imbasnya.
Apalagi di sosial media ini ya, banyak banget yang aku lihat orang-orang yang hanya untuk mendapatkan follower, supaya dapat views, supaya dapat sanjungan dari orang-orang yang menonton dia kasih-kasih giveaway. Lumayan gitu kalau giveaway-nya itu cuma harga-harga kecil. Ini ada yang kasih giveaway itu sampai kayak kasih hadiah tas branded, terus ngajak jalan-jalan keliling-keliling untuk liburan. Kayak menurut aku nggak masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita orang berbisnis, kita tahu modal kita berapa dan untungnya itu berapa persen sih dari modal kita. Masa iya kita udah hampur-hamburkan ke sana kemari? Karena orang bisnis kan ada hitung-hitungannya. Jadi nggak mungkin gitu segampang itu menghambur-hamburkan uang. Jadi kalian pantau lah, kalau orang yang gampang-gampang banget ngambur-ngamburkan uang, nggak kira-kira, itu pasti uangnya uang dari mana? Uang yang gampang didapat, bukan uang yang dari bisnis. Kalau dari bisnis orang pasti hitung. Tahun depan, bulan depan ini untuk dipakai modal, untuk diputar-putar kembali, bukan untuk dihambur-hamburkan. Apalagi misalkan kalau dia itu seorang pegawai pemerintahan. Ya, entah itu BUMN, entah itu PNS, tiba-tiba sosial medianya mewah, tasnya branded dari segala macam, jalan-jalan mewah segala macam. Dari mana itu duit? Kita pasti tahu, apapun jabatannya di seluruh Indonesia, di seluruh level pemerintahan itu ada batas gajinya. Berapa nominalnya ada. Berarti kalau dia bisa hidup mewah, hidup segala macam, patut dipertanyakan. Ini gila ya, benar-benar gila. Korupsi di PT Timah. PT Timah itu sendiri adalah BUMN milik negara. Dan nilai kerugian negara itu sebesar 271 triliun. Nah, kalau 271 triliun ini dibagiin 280 juta masyarakat Indonesia, itu kira-kira satu orang makhluk yang ada di Indonesia itu mendapatkan uang sejumlah 1 juta rupiah. Lumayan kan buat THR. Nah, ini banyak orang yang nanya-nanya, kekayaan Indonesia itu banyak banget, tapi kemana? Ini baru timah doang, korupsi itu senilai 271 triliun. Apalagi yang lain-lain, batu bara kan belum tahu kita, minyak bumi, gas bumi, segala macam. Dan ini menyeret nama suami artis Sandra Dewi. Nah, kasus ini adalah peluasan dari kasus yang tahun 2022 yang menjerat kepala PT Timah waktu itu ya, dan ternyata suami beliau ini yang mengkoordinir. Jadi gini, jadi si korupsi ini adalah si Timah penambang-penambang ilegal itu kan dikoordinator sama mereka. Jadi dibiarin gitu. Walau tahu itu merugikan negara, tapi dibiarkan, malah dikoordinir lah ya, sama salah satunya yang menjadi kaki tangannya itu adalah suaminya Sandra Dewi sama yang graduate waktu itu finalis Idol Helena Lim ya. Pantas salah Helena Lim dari musisi tiba-tiba langsung jadi pengusaha. Semoga ada yang terbaik. Bingung. Berarti benar waktu debat cawapres ucapan Profesor Mahfud. Kalau korupsi-korupsi ini aja ditutup, diberantas, gak perlu tuh kita itu yang namanya naikin pajak, rasio pajak. Bahkan sekarang PPN tuh bakal 12%. Banyak orang ngeluh pajak penghasilan kerjanya itu dipotongnya gede. Nih 200 triliunan. Ini yang ketahuan, yang viral. Bagaimana dengan yang tidak ketahuan dan tidak viral dan belum tersentuh? Nah, ini bagaimana? Tentu sebenarnya benar, harusnya korupsi ini yang difokuskan diberantas dulu agar gitu ya, pemasukan negara itu efektif, efisien, dan memang maksimal. Lalu korupsinya nggak ada, disalurkan untuk rakyat. Jangan kalau kurang dana, kurang budget untuk anggaran, taunya hanya peras gitu ya, masyarakat kecil, masyarakat menengah, masyarakat bawah. Nih bagaimana nih? Ini yang ketahuan. Nah, ini kan membuat kita itu sebenarnya kehilangan kepercayaan ya ke pemerintah. Jadi benar-benar gila sih ini. Benar, saya sepakat dengan argumentasi para netizen kita yang menyampaikan pendapatnya. Ini benar-benar di luar nalar sih. Luar biasa ya teman-teman korupsinya. Belum lagi kerusakan alam ya. Gila sih. Kita lihat ya video selanjutnya.
Pantauan lokasi tambang timah di Baber dari udara saat kunjungan kerja akhir tahun 2023. Ya ini ya, lihat kerusakannya, Alam bisa rusak parah. teman-teman perhatikan. Sekarang menyeret banyak Gila orang sih, lihat. terkenal dugaan korupsi. Selamatkan alam Indonesia. Lihat kerusakannya, gila sih, ini benar-benar gila saya bilang. Ya, yang rugi di sini adalah masyarakat, lingkungannya rusak, hancur gitu ya teman-teman. Dan negara dirugikan 271-an triliun menurut pemberitaan gitu ya teman-teman. Dan kalau pemerintah tidak memberikan perhatian ekstra pada isu-isu seperti ini, saya juga nggak tahu ya pemerintah itu menganggap lingkungan dan alam Indonesia ini sebagai prioritas, menganggap korupsi itu sebagai prioritas yang harus diselesaikan atau enggak, saya tidak tahu. Kalau tidak diberi perhatian ekstra dan ditangani dengan khusus, dengan energi yang lebih besar, karena dampaknya ya ini sangat besar. 271 triliun ya udah bisa tuh nyekolahin banyak anak di Indonesia, bisa ngasih makan, bangun jalan, bangun infrastruktur dan lain-lain tanpa membebani rakyat gitu ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.